Oma Lim pada waktu itu, artinya karena pengajaran Oma Lim sangat keras, ya, gada, dengan gada ditoki-toki, ya, yang kepala batu bebal, ditoki-toki, ya, untuk memimpin dalam satu kebaktian, dikatakan orang semua tidak ada lari. Nah, kosong gereja itu, karena Oma Lim pakai gada terus, ya, keras terus, gas terus, sampai melupakan kelemah lembutan, sehingga manusia ini yang pada saat itu sudah tertekan, yang sudah dipenuhi dengan rasa juga ketakutan, depresi, stres, ya, yang ingin kata-kata manis, romantis, kita buat romantis, tidak ada di dalam mulutnya Oma, yang ada perkataan gas terus, gada toki-toki terus. Akhirnya sudah tidak ada lagi manusia yang mau dipimpin oleh Oma. Ya, harus balance, ya, harus balance. Itu pengajaran kita di tingkat dimensi yang paling tinggi ini harus balance. Kadang ada kita toki-toki, kita gas, kita pakai gada untuk mentoki-toki yang kepala batu bebal. Tapi ada di satu sisi kita menunjukkan kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan, cinta Tuhan. Nah, karena Oma terlalu bersemangat, sehingga melupakan pengampunan kasih Tuhan itu nyata. Oma so gas, terlalu gasnya tinggi, ya, sehingga sudah tidak ada lagi yang mau digembalakan oleh Oma karena terlalu gas tinggi. Nah, jadi kurangi Oma gas, harus balance, ya. Itu yang mempelai katakan dari beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu, ya. Ular-ular ini harus disapu-sapu, ya Oma. Dielus-elus, kita buat romantis, yang paling romantis. Nah, seperti itu, Oma paham? Ya, terlalu ngegas, mereka akan lari, namanya ular. Mau dikatakan mereka pintar bersilat kata, sangat pintar. Berdebat pun sangat pintar. Tahu firman Tuhan? Tahu. Mereka ahlinya. Jadi yang mereka tidak miliki adalah kerendahan hati dan kita buat romantis dan paling romantis. Nah, seperti apa itu? Cinta. Mereka kehilangan cinta, mereka kehilangan kasih sayang, dan hampa terasa di hati. Oma melupakan itu, mereka kabur. Jadi, cara merangkul ular-ular, keturunan ular beludak pakai logika ini, harus dibuat seromantis mungkin. Walaupun mereka ngoceh-ngoceh, kata-katanya berbisa, sangat menyakitkan telinga, hati, tetapi kita anak-anak Tuhan harus ada penguasaan diri yang ekselen. Dan kita berkata, Tuhan, mampukanlah aku menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi biji mata Tuhan, saksi Tuhan yang ekselen, dengan membawa kabar sukacita, cinta, kasih, dan pengampunan. Tanpa Tuhan, saya tidak mampu. Untuk itu Tuhan mampukan saya, hamba yang lemah dan berdosa ini. Jikalau saya sudah bengkok-bengkok kiri, bengkok-bengkok kanan, terlalu ngegas pun, Tuhan yang atur langkah kaki saya. Agar supaya saya ada di relnya Tuhan. Ada di dalam kehendak koridornya Tuhan. Saya berjalan di dalam kehendak Tuhan, dan saya bertanding di dalam gelanggangnya Tuhan. Supaya saya tidak keluar dari gelanggang pertandingan ini. Siapa yang menentukan peserta gelanggang pertandingan itu? Ya, Roh Bapa Yahweh itu sendiri. Dia kasih masuk kita sebagai peserta. Anda layak tidak menjadi peserta iman di dalam gelanggang dua waktu, Bapak Ibu. Dua waktu dunia. Waktu dimensi alam roh dan kebenaran, dimensi spiritual, supranatural di tingkat tinggi, yang mau mengikuti gelanggang pertandingan iman itu seperti stadion, Bapak Ibu. Sekarang sudah digelar. Stadion itu saya lihat sangat luas. Dengan rerumputan yang sangat hijau, pohon-pohon semuanya. Dan Bapak Yahweh sendiri
jadi panitia yang paling tinggi di situ. Rohnya ya Bapak Ibu, berjenggot putih, dan matanya berapi-api. Jadi itu menembus hati kita. Jadi kalau Bapak Ibu bertemu dengan roh Bapak Yahweh itu ada di dimensi yang paling tinggi Bapak Ibu. Mengapa dia sekarang tidak muncul di tengah-tengah dunia ini? Karena kita belum murni. Kita belum benar-benar mempelai yang murni. Banyak selubung-selubung di mata kita. Selubung-selubung di hati kita yang belum kita copot. Kita suka bergosip, kita masih suka doyan menghakimi orang, kita masih suka berdusta, kita masih suka mengoreksi orang lain tanpa kita mengoreksi diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Jadi, roh Bapak Yahweh itu akan datang sendirinya setelah mempelai Tuhan itu dimurnikan, diproses secara waktu dunia. Karena Bapak Yahweh pegang 2 waktu dunia. Ini yang layak ikut pertandingan iman ini, yang layak Bapak Ibu. Yang tidak layak dia langsung kasih out, coret nama Bapak Ibu. Jangan sampai nama kita dicoret oleh Bapak Yahweh. Tidak ikut dalam gelanggang pertandingan, itu di luar Bapak Ibu. Kita tidak ikut bersama-sama memerintah beribu-ribu tahun Bapak Ibu ya. 1 juta triliun tahun bersama dengan roh Tuhan Yesus itu sendiri. Yang memerintah, Bapak Yahweh itu sendiri yang memerintah langsung Bapak Ibu. Melalui dimensi roh. Nanti besok-besok Bapak Ibu akan muncul ya. Roh Bapak Yahweh itu bukan lagi warna putih, tapi api yang keluar dari tubuhnya. Bapak Ibu akan tercengang. Wow, siapa yang bisa melawan dia? Terbakar Bapak Ibu. Mata Bapak Ibu akan terbakar. Lihat saja suatu saat nanti, bukan lagi cahaya putih, tapi api. Di situ betapa dahsyatnya roh Bapak Yahweh itu yang sangat rendah hati Bapak Ibu, memberikan contoh kepada kita. Bagaimana roh itu super dahsyat. Ini akan diperintah langsung kerajaan 1000 tahun ini dalam berupa cahaya. Dan besok-besok saya juga Bapak Ibu ikut membantu. Saya ini membantu memerintah roh yang menghibur, menguatkan, menolong Bapak Ibu di saat lemah, di saat Bapak Ibu khawatir, minta tolong. Saya penyambung lidah antara Tuhan Yesus Kristus dan Bapak Yahweh itu sendiri ya. Saya sebagai roh penolong untuk penyampaian doa-doa kepada Bapak Ibu, tembus tidak di dalam roh itu, dan doa-doa kita itu naik seperti bola api atau tidak, atau hanya tersinggah di levelnya setan, di level kerajaan setan yang sangat gelap itu, berlapis-lapis ya di udara ini, kerajaan setan. Jadi kalau doa kita tidak berbentuk bola api, itu tidak tembus, tidak didengar oleh Bapak Yahweh. Tuhan Yesus Kristus sendiri pun tidak dengar, karena mereka ada di dimensi yang paling tinggi. Nah, jadi roh kita itu harus berupa api. Naiknya itu ke atas harus berupa api, sehingga menembus kerajaan-kerajaan iblis itu yang sangat gelap, larinya seperti bola api. Dan setan tidak bisa mengejar doa yang seperti itu. Dan dia tidak bisa menghalangi, karena kecepatannya kecepatan kilat. Nah, seperti itu. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, kita ditunjukkan Tuhan sudah memerintah langsung bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus pada saat ini. Mari kita banyak menjala jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu tugas kita. Dengan cinta, dengan kasih, dengan pengampunan 70 kali 7 kali 7 kali 7 tanpa batas. Itu yang Tuhan taruh di hati saya pada saat ini. Dan setan tidak mau. Malaikat-malaikat Tuhan pelayanan keluarga pada saat ini. Pulihkan keluargamu dan selamatkanlah keluargamu, teman-temanmu, kota per kota, bangsa per bangsa, bahkan kita menjangkau skala dunia. Jadilah terang di tengah-tengah dunia yang pada saat ini sangat gelap. Gelap dan gelap. Sudah berdiri 2 kerajaan sah di muka bumi ini. Kerajaan Antikris 666 yang disebut dengan kota teknologi kecanggihan Smart City, dan kerajaan 777 Grand City. Kerajaan Bapak Yahweh, Bapak Yeshua HaMashiach Elohim, bergeraknya di dimensi roh dan kebenaran. Ada di hati kita, kita merasakan damai sukacita. Kuasa Tuhan menyertai kita, dan kita sudah dilingkupi dengan cahaya kemuliaan Tuhan.
wajah kita bersinar-sinar, ya sungguh indah, ya Bapak Ibu Saudaraku. Apa Bapak Ibu ingin saya mematikan lampu ya bercerita? Ya, terima kasih Oma, kesaksian yang sungguh luar biasa. Ya, terima kasih. Selama ini Oma sudah ngegaspul ya, terlalu ngegaspul. Akhirnya orang-orang pada tidak mau melarikan diri, harus dikurangi gasnya. Tempatkanlah kasih, cinta, pengampunan, belas kasihan untuk mengurusi domba-domba yang sudah terluka dan tercerai-berai, yang sudah diterkam oleh serigala ini, yang sudah dirusak DNA-nya oleh serigala ini, hamba-hamba serigala. Panggillah mereka dengan kasih dan dengan cinta. Ya, harus kurang ya Oma gas, harus disapu-sapu, mesra, dan dibuat seromantis mungkin. Ya, Oma ingat lagunya, kita buat romantis, yang paling romantis. Nah, seperti itu ya. Saya akan berbicara dari dunia dalam gelap. Kita akan melihat ya dimensi